Doa Angelus ini punya sejarah yang sangat panjang. Selain itu, doa juga mulai dibarengi dengan bunyi lonceng sehingga pada saat itu, seiring waktu, dentang bel juga ada aturannya loh. Nggak sembarangan ting-tong doang. Lagian emangnya Alkitabiah ya doa-doa di jam tertentu gitu? Kan itu jadi kayak ngikutin agama sebelah. Kita bisa menerima indulgensi loh. Oh gitu ya. Tapi ini doanya kayak mengagungkan Maria nggak sih? Masa nggak ada doa Bapa Kami sama sekali? Enggak dong. Jangan lupa doa Salam Maria itu bukan kita menyembah Maria ya, tapi kita berdoa. Halo teman-teman semua, welcome back to TK tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang doa Angelus. Tapi seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya banyak orang bisa lebih tahu lagi tentang iman Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Teman-teman semuanya, pasti kita pernah dengar dong ya doa Angelus, atau seringkali kita sebut juga doa malaikat Tuhan. Biasakan kita doanya tuh jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore. Nah, tapi tahukah teman-teman kalau ternyata doa Angelus ini punya sejarah yang sangat panjang dan punya makna sendiri kenapa doanya di ketiga jam tersebut. Yuk kita kembali ke ratusan tahun yang lalu sekitar abad ke-11. Waktu itu para biarawan Fransiskan mempunyai kebiasaan berdoa 3 Salam Maria setiap sesudah doa kompletorium untuk merenungkan peristiwa inkarnasi. Sedikit informasi nih, jadi kompletorium itu adalah doa malam dalam lingkaran ibadat harian ya guys. Biasanya sih ya sekitar jam 9 malam gitu. Nah, kalau inkarnasi sendiri itu adalah peristiwa Allah yang menjadi manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Beda dengan reinkarnasi ya, karena Katolik sendiri juga tidak mengenal konsep reinkarnasi. Oke lanjut, jadi awalnya doanya hanya 3 kali Salam Maria aja dan didoakannya itu malam guys. Sekitar tahun 1300-an, doa 3 Salam Maria ini mulai diresmikan menjadi devosi resmi gereja sehingga semakin dikenal di tengah umat. Jam doa juga ditambah 1 yaitu pada pagi hari untuk merenungkan kebangkitan Tuhan. Sekitar 1,5 abad kemudian, tahun 1470-an, devosi 3 Salam Maria mulai didoakan pada tengah hari sebagai pengingat akan sengsara Kristus disalib. Selain itu, doa juga mulai dibarengi dengan bunyi lonceng sehingga pada saat itu serentak setiap doa, maka di seluruh Eropa berdentang lonceng guys. Sebenarnya penggunaan lonceng sih bukan hal baru ya, karena memang udah sering digunakan biarawan-biarawan. Tapi fungsinya dulu hanya untuk manggil orang berdoa aja, belum sespesifik ini. Tahun 1571, Paus Pius kelima kemudian menambahkan rumusan doa 3 Salam Maria ini menjadi lebih lengkap seperti yang sekarang ini kita sering doakan. Dan mulai dikenal dengan nama doa Angelus. Karena dalam doa bahasa Latinnya, kata pertama dalam doa adalah Angelus guys. Jam doanya sendiri juga ditetapkan setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Ya mungkin karena doanya ini pakai bel, bisa jadi ada pertimbangan khusus supaya jam doanya itu tidak terlalu malam guys. Nah seiring waktu, dentang bel juga ada aturannya loh. Nggak sembarangan ting-tong doang. Bel akan dibunyikan terus-menerus pada jam doa. Dan ketika mulai berdoa, setiap baitnya akan dibunyikan 3 dentingan. Sehingga total 3 bait itu ada 9 denting. Saat berdoa bersama, lonceng kembali dibunyikan dengan pola 3x3, sehingga total keseluruhan ada 18 dentingan selama doa Angelus. Dan karena doa Angelus sangat erat dengan namanya Hari Raya Kabar Sukacita, maka saat itu banyak lonceng yang dinamakan Gabriel guys. Sekitar 200 tahun kemudian, Paus Benediktus ke-14 meminta agar setiap masa Paskah Angelus diganti dengan doa Regina Caeli atau Ratu Surga guys. Nah ini bukan berarti doa Ratu Surga itu di atas atau lebih penting dari doa Angelus ya guys. Kalau kita coba perhatikan, rumusan doa Ratu Surga ini lebih spesifik mengarah pada pengenangan akan kebangkitan Kristus. Jadi dengan berdoa Ratu Surga, harapannya kita bisa semakin menghayati peristiwa inkarnasi yang memuncak pada kebangkitan Kristus guys. Doa Angelus semakin populer setelah Paus Paulus ke-6 berdoa Angelus di depan umum setiap minggunya di lapangan Santo Petrus mulai tahun 1964. Paus Yohanes Paulus kedua juga mengatakan kalau doa ini adalah doa yang sangat sederhana karena diangkat dari Injil, sehingga rumusannya ini nggak perlu diubah-ubah lagi ke depannya. Hah? Dari Injil? Coba sebutin Injil mana deh, biar valid nih, nggak tipu-tipu. Lagian emangnya Alkitabiah ya doa-doa di jam tertentu gitu? Kan itu jadi kayak ngikutin agama sebelah. Tentu ada dong. Bahkan semua baitnya itu berdasarkan teks Injil loh. Tepatnya Injil Lukas 1 ayat 26-28, Lukas 1 ayat 38, dan Yohanes 1 ayat 14.
Lalu kebiasaan berdoa ngikutin jam. Ini sebenarnya udah ada sih guys, sejak zaman para rasul. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dikatakan bahwa Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa pukul 12 tengah hari. Jadi bukan kita ngikut-ngikutin agama lain ya, tapi memang sudah ada sejak dulu. Oh gitu ya. Tapi ini doanya kayak mengagungkan Maria nggak sih? Masa nggak ada doa Bapa Kami sama sekali? Enggak dong. Jangan lupa doa Salam Maria itu bukan kita menyembah Maria ya, tapi kita berdoa bersama Maria kepada Tuhan. Selain itu, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada 3 jam yang berbeda dengan masing-masing makna. Jam 6 pagi untuk menghormati kebangkitan Kristus, jam 12 siang untuk menghormati sengsara Kristus, dan jam 6 sore untuk menghormati peristiwa kabar sukacita. Namun, semuanya ini sebenarnya bersumber pada satu hal guys, yaitu penghormatan pada peristiwa inkarnasi. Inkarnasi dimulai setelah kabar sukacita dan memuncak dalam misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus guys. Jadi semuanya itu nyambung. Tapi kalau terikat-terikat gini agak males gak sih? Masa lagi tidur, kerja, atau mandi gitu harus bangun buat doa doang? Guys, doa ini bukan suatu keharusan kok, juga bukan penentu masuk surga atau enggak. Jadi ini suatu kebebasan diri sendiri mau doa atau enggak. Tapi aku menyarankan sih kalau bisa doa ya doa guys. Kenapa? Karena kalau kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh kesalehan, kita bisa menerima indulgensi loh. Buat yang belum tahu indulgensi apa, jadi indulgensi itu adalah sebuah penghapusan siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah diampuni. Ini panjang sih guys kalau diceritain, tapi singkatnya kalau kita sering mendapat indulgensi, nanti setelah meninggal bisa jadi waktu kita di dalam purgatorium itu tidak akan tanda petik lama guys. Ini tanda petik ya, karena waktu dunia dengan waktu di sana itu juga berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan lah. Nah, selain itu sebenarnya lewat jam-jam doa ini, kita diajak untuk selalu ingat akan Tuhan guys. Misalnya ketika bangun pagi, kita berdoa Angelus, sekaligus memulai hari dengan semangat kebangkitan Kristus dan menyerahkan seluruh hari ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Atau misalkan jam 12 siang ketika lagi di kantor, atau di kampus, atau di sekolah, lagi capek, mumet banget, banyak kerjaan, aduh nggak kelar-kelar. Berdoa Angelus dulu supaya kita mempersatukan salib kehidupan kita dengan salib Kristus. Kita bisa berefleksi, oh Tuhan aja yang deritanya sebegitu berat bisa bertahan dan menang. Harusnya aku yang jauh lebih ringan bisa bertahan juga dong. Sehingga guys, setiap harinya adalah suatu kemenangan bagi kita, sekalipun kita ada dalam kesesakan dan penderitaan. Nah, jadi teman-teman semua, sekali lagi doa Angelus ini adalah devosi, bukan dogma, sehingga tidak ada suatu kewajiban untuk mendoakannya. Tapi aku sangat menyarankan untuk mendoakannya, bukan sebagai beban, oh harus doa jam sekian, melainkan sebagai pengingat kita akan inkarnasi yang membawa semua umat manusia pada keselamatan. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Dan kalau ada request, silahkan komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tekad selanjutnya. Adios!